Pak Haji suka buka chattingan dulu untuk mengenang hangat. Sedangkan biaya Bapak yang biaya sakit, tapi dia yang sekarang. Ya karena dia ngerti mungkin Bapak ya. Karena Bapak selalu sakit mah, pernah juga kena sakit HNP dulu. Ya. Kalau dia yang ulang tahun itu atau apapun ulang tahun kita hanya merayakan di rumah utamanya kan, beli kue terus ya kan kayak gitu ya. Cuman kadang kalau dia sama temannya adalah undang-undang untuk makan bersama dia. Kemarin itu sempat ada perayaan apa kita tahu kemarin nggak ada, cuman kemarin pagi-pagi kan habis sholat subuh kami baca yasin di rumah. Rencana mau lanjut ke makam, tapi karena sidang membaca yasin itu aja yang kami kirim kemarin habis sholat subuh. Rencana ke makam lagi atau rencana ke makam saya tadi pagi merencana juga, tapi belum juga. Ini udah beberapa hari, mungkin ntar saya bocor lagi pada datang lagi. Pak Haji kan Dalam beberapa hari ini kami kan mungkin ya biasanya pagi-pagi Jumat kalau sih. siap Jumat ya. Bukan pagi-pagi. Pagi-pagi. Biasanya ke situ. Tapi alam-alam lah besok ada janji ya. Iya. Soalnya kalau hujan atau kadang-kadang pileknya. Bu Haji tadi masih menangis nggak sih? Ini juga tekniknya Kak Eca sama Mas Uji gitu. Sempat menangis juga nggak tadi pagi dengan teknik ini? Apa? Sempat nangis juga nggak sih mengenang anniversary-nya anak atau menantu? Iya, kalau itu ya sangat berat. Kejadian ini sangat memukul kami. Sehingga kalau umpamanya diingat kenang-kenangnya apabila sepi, itu boleh dicoba, nanti para wartawan boleh coba. Kalau udah dewasa pasti tidak tahan air mata. Apabila kita tinggal umpamanya sendiri atau berdua dengan istri kita, anak kita udah sebesar itu dalam keadaan sehat, dua-duanya langsung pergi, yang sangat kita sayang, itu sangat sulit menahan air mata. Boleh dicoba. Mudah-mudahan para orang jangan coba gitu. Salah omong saya, jangan coba. Benar berat deh. Saya karena saya kuatkan aja. Jarang saya ini laki-laki menangis, tapi saya sering banget sekarang menangis. Menguatkannya seperti apa Bu Haji sama-sama lagi? Bu Haji nih yang lebih Ya paling saya cari aja buat lucu-lucuan itu aja. Tapi sebenarnya lagi kan. Kalau udah kepikiran saya situ ya saya cari kerja apa kayak atau ya, tapi kalau berdua susah, dengan apapun dihibur susah, sulit. Harus keluar tangis sedikit, baru dia plong. Ngomong nggak bisa. Yang biasa diingat tuh apa ketika anniversary pertama kemarin? Ya kalau kita sih kue itu kan, kita kan ada kue spesial. Ya kayak gitu aja. Soalnya kita itu kalau kita itu kan terkenalnya sederhana ya kan, jadi kita nggak wah-wah, udah beli kue terus potong bareng-bareng nanti nanti pizza makan rame-rame, udah lucu-lucu terus kita foto, udah lucu-lucu kayak gitu aja, udah tenang banget kita itu, semuanya kita happy, udah bisa dan kecil anak-anak. Iya. Pak Haji kan sempat khususnya Pak Haji itu kan dalam perjalanan percintaan mereka sampai akhirnya mereka sempat agak sedikit menentang, tapi akhirnya dengan keteguhan kita mereka akhirnya bersatu. Sempat nggak sih ada perasaan penyesalan atau apa yang kalau di situ bercampur aduk sih sebenarnya. Kalau saya balik ke situ bercampur aduk, susah saya menjawabnya karena semua sudah terjadi. Kita sesali, ya bagaimana kita merasa? Enggak kita sesali, kita enggak ingin anak kita hilang. Jadi saya enggak respect kok, enggak jauh balik ke belakang. Sudahlah itu. Enggak benar. Kalau saya nengok itu pasti ada. Seperti apa tadi semuanya pasti ada. Jadi campur aduk. Jadi ya sudahlah, saya enggak mikir lagi di situ. Sudah saya ikhlas menerima, sudah terjadi. Ya apa juga lagi. Dia udah bahagia. Dan saya kan sudah menerima. Pas pernikahannya kan
banyak juga kalian datang ke tempat saya, ke toko saya kan saya begitu dia nikah udah saya ke perantau langsung, udah jadi anak saya kan. Yang satu anak saya, yang satu anak saya tetap jadi anak duluan gitu. Jadi udah nggak ada cerita lagi. Jadi nggak perlu lagi kalau saya balik lagi ke belakang ya cepat. Kalau boleh diputar waktu, Pak Haji sama Bu Haji. Maksudnya putar waktu mau Ketika anniversary, kalau begitu kan. Ada Ya. rencana-rencana ya ada rencana-rencana apa untuk sekarang tentu hanya satu fokus kami, tentu membesarkan apa yang dia tinggal, membesarkan tentu memelihara dan menjaga dan apa-apa yang ada dia tinggal tentu kami jaga kami usahakan agar itu menjadi kepunyaan anak itu apalagi itu yang bisa kami lakukan. Dan sampai itu mengirim doa. Tadi dapat ketemu Martika sama Mayang apa? Tadi nggak tahu saya. Nggak tahu ada satu acara bareng sama Cika sama Mama yang baik ya. Nggak tahu saya. Saya hanya diundang ke sini. Terus saya nggak tahu siapa tadi, saya nggak tahu. Bu Haji, tidak ada yang minta dibuatin kue lagi dong. Sekarang gimana rasanya? kan almarhumah sering banget dibuat mana momen-momen itu ya Bu Haji kangenin. Iya kemarin kan kita mau bikin YouTube tuh, udah bikin YouTube, cuman belum diorbitkan sama sekali. Nanti tonton aja ya. Itu kue kesukaannya siapa? Si Vanessa, itu Vanessa. kan banyak yang itu kan ada bagi nggak bikin YouTube-nya gitu. Ya udah kita bikin, cuma sebenarnya karena dia sibuk juga kan, jadi dia belum sempat itu meluncurkan YouTube. Masa buat bikin Udah bikin. Itu salah satu bentuk kado mungkin ya Bu. Iya. Apa sih yang selalu diingat tentang almarhum? Ya kalau Mantu yang yang selalu seperti apa? diingat kemanjaannya ke saya. Kemanjaannya semuanya dilaporin aja semuanya kan. Kalau saya datang itu selalu tidur di pas saya. Terus dia kemana datang selalu minta doa. Mama, kita udah di sini, doain ya dapat rezeki buat Magala. Gitu. Alhamdulillah Magala udah berhasil kan. Alhamdulillah saya senang. Yang saat itu ada mimpi-mimpi belum sih Bu Haji, Pak Haji? Enggak. Belum ada mimpi. Mungkin kalau kata orang tua saya dulu kan, kalau kita misalnya mimpi itu mungkin dia istilahnya dia minta doa sama kita. Kalau saya alhamdulillah sholat 5 waktu itu saya selalu berdoa. Terus kalau setiap subuh kan saya selalu baca Yasin buat dia. Mungkin karena saya udah selalu ngasih dia doa, makanya saya alhamdulillah karena saya selalu doa terbaik buat dia. Pak Haji nih yang sering diimpiin ya. Ya Sama nih Pak Haji. kalau disering mimpi sih kadang-kadang cuman ya dia kan selalu memperingatkan Papa. Papa kan sama makan Pak, udah makan Pak. Kadang-kadang saya merasa tadi Febi minum makan. Memang kadang-kadang ada perasaan begitu. Tapi bukan mimpi ya, halusinasi ya, Mbak. Kadang-kadang Iya, ya, halusinasi. halusinasi sebenarnya. Ya karena saya sering berhayal juga. Karena dulu kalau saya sakit, dia selalu perhatian banget. Kalau sudah saya sakit, saya harus pergi ke rumah sakit. Kalau enggak saya mau pergi ke rumah sakit, dia datang, dia angkat, saya bawa naik ke mobil. Berarti Pak Haji hanya takut sama Bibi ya. Ya, saya Dari tahu. pandangan Karena yang lain masih kecil-kecil. Kalau sama dia iya, kalau sama dia nggak ada cerita. Dia nggak, kalau Papa sakit kan paling nunggu dulu 2 hari 3 hari baru Papa beli obat. Kalau dia nggak ada cerita, kalau dia mamanya sudah melapor, dia datang ke rumah. dan itu sudah tidak ada lagi ya Pak Haji. Pak Haji kangen itu ya. Almarhum sosok yang perhatian sama Pak Haji. Semuanya dia Tapi perhatian, paling dekat. dia perhatian ke semuanya, kayak adik-adiknya segala macam. Galak tapi sayangnya seperti apa sih Bibi ke Pak Haji sendiri? Tegasnya. Kalau perhatian ke
Kalau ke papa ini ya, kalau dia ke papanya ini, saya yang paling saya apakan dalam hidup saya kan masalah sakit. Kalau masalah alhamdulillah, kalau soal belanja, kalau masalah biaya anak, biaya ini, saya alhamdulillah bisa lah saya cari. Cuman orang yang selalu menanyakan sehat apa enggaknya, Hanya dia. dia selalu setiap hari, sehari bisa 3 kali 4 kali dia nanya. Dan sekarang juga saya pagi suka buka chattingan dulu untuk mengenang hangat gitu. Sedangkan biaya papa yang biaya sakit, apa ya? Tapi dia yang sekarang ya karena dia ngerti mungkin papa ya. Karena papa selalu sakit mah, pernah juga kena sakit HNP dulu. Jadi dia selalu peduli banget. Dia carikan dokter, dia carikan tempat berobat. Pernah saya dulu sakit HNP, alhamdulillah sudah sembuh. Saya sempat berenang hampir setahun saya berenang. Alhamdulillah. Sebelum berenang dulu, dia mengajak papa dulu pertama dia mengajak ke Melaka. Habis papa nggak mau. Habis itu dia mengajak ke Singapura. Saya nggak mau. Saya berobat di sini di daerah Pondok Indah. Berenang saya 6 bulan setahun. Alhamdulillah hilang penyakit itu. Nah, jadi dia selalu nanya itu kali setiap hari. Sakit mah bukan nanya. Alhamdulillah penyakit itu sekarang sudah diantaranya HNP udah hilang, tak lagi. Terus sakit mah ya kalau telat makan ya. Jadi makanya dia selalu nanya, udah makan pak? Belum. Paling ya katakanlah 20 menit kalau papa belum bilang ukuran makan. Belum makan. Saya jawab belum makan, 20 menit nasi datang. Nasi datang. Gojek datang, dan nasi. Saya di Tanah Abang, di toko. Ya cuman kata-kata sedikit, Pak, katanya kan. Saya jawab, ya, di mana kamu? Oh, udah makan belum? Belum. Makanan itu dia. Paling telat 20 menit, nasi udah datang. Pagi kan ini. Iya, sangat. Sangat. Itu. Dan lain apa yang paling saya, alhamdulillah untuk belanja saya bisa sih dulu. Berarti dari Frans, Fadli, sama Fuji yang paling perhatian buat kesehatan Pak Haji itu Yang paling kenceng. Iya, dia karena adiknya masih kecil, masih muda. Pak Haji, mungkin setelah nggak ada almarhum, penggantinya siapa Pak Haji yang sering mengingatkan? Sipran yang selalu peduli. Yang lain kan masih muda. Sebenarnya bukan lah. Semuanya ini anak saya ini alhamdulillah sih perhatian aja. Cuman karena masih muda ya, masih hati besar aja kan. Sekarang kalau kayak si Baby kan sudah sudah dewasa lah. Sekarang Sipran udah ikut dewasa juga lah. Nah si Padi kan masih muda. Tapi ke arah ke situ udah mulai juga ke arah situ. Sekarang kadang-kadang mungkin dia apa lagi mana? Perang sendiri sekarang yang menggantikan. Nah, Sipran selalu sedikit aja dia udah datang. Haji sosok bijaksana dan tegas. Tapi Haji sekarang jadi melankolis. Jadi melo pagi, gampang melo. Iya, kalau masalah anak seperti ya, karena anak saya ini kalau saya ceritakan sayang saya berlipat-lipat. Saya apa aja saya korbankan untuk dia jadi sukses. Jadi orang apa saja. Kalau saya ceritakan nggak bagus lah di sini dia jawab jadi apa saja. Jadi dia jadi sukses di orang. Jadi memang saya sebenarnya jarang sekali saya meneteskan air mata ini, tapi kalau dengan dia ya terus terang. Kalau dengan anak, kalau dengan lain tak pernah saya takut sama apa-apa. Artinya di anak-anak sosok Pak Haji adalah sosok yang bijaksana dan tegas, kuat, dan akhirnya Pak Haji ketika kehilangan sosok ibu, meleleh hatinya. Kalau dengan anak ya, tapi dengan lain saya nggak, dengan apapun saya nggak takut. Hadapi apa, tapi dengan anak ya ketakut masalahnya ya meleleh saya. Kalau dengan anak meleleh saya. Pernah naik Magala nggak Pak Haji? Akan ditempati Pak Haji. Magala sendiri kapan akan ditempati? Mungkin Magala akan ditempati sebulan setengah atau 2 bulan lagi. Kan banyak yang support untuk Kemensos untuk Magala itu. Pak Haji itu gimana Pak Haji? Dari Ibu Susi juga. Walaupun sempat ada masalah tapi emang banyak support dengan rumah itu. Emang tidak perlu izinnya juga karena emang Magala itu gimana Pak Haji? Ya kalau pendapat saya sih terima kasih sekali. Tapi jauh-jauh sebelum itu saya sudah memperkirakan seperti itu. Karena apa? Ya kembali lagi. Orang-orang yang di atas itu kan orang-orang sudah bijak.
pemimpin kita yang pantas kita ya pendapat pemikirannya hargai ya. Dan saya yakin bahwa kita kan tidak merugikan orang, tidak menyayangi orang. Sifatnya ini adalah memberi kepada anak yatim piatu. Dan anak ini tidak mengemis-ngemis juga. Spontan netizen masyarakat tergugah hatinya, tergerak hatinya memberikan sesuatu. Masa pemerintah melarang? Ya nggak mungkin lah. Jadi saya dari awal sudah memperkirakan seperti itu. Cuman ada aja pihak-pihak lain yang mempelintir permasalahan ini dan ingin persoalan ini jangan sebagus begini jadinya kan begitu ya. Itu memang cara berpikirnya beda dengan cara berpikir saya. Itu aja. Pak Haji, maaf nih sedikit, kemarin kan sempat ada statement katanya Pak Dodi itu hanya mau hak perwalian aja, sedangkan hak asuhnya itu nggak apa-apa Pak Haji. Ya kalau untuk di aturan kita nggak nyambung. Diatur kita di pengadilan. Iya diatur pemerintah, artinya di pihak pengadilan nggak bukan begitu. Hak perwalian dengan hak asuh harus menyatu. Harus satu. Nggak mungkin dong. Masa orang mengasuh aja terus hak perwalian? Kan perwalian itu kan haknya penuh dia mengatur mengapain soal anak di perwalian. Kalau mengasuh, ya kalau kita jadi mengasuh berarti kita jadi babysitter aja. Jadi enggak nyambung, enggak sinkron. Pak Haji mungkin terakhir Pak Haji mungkin Puji kembali, maksudnya eksis dengan menjadi pemeran utama entertain itu Pak Haji gimana maksudnya ini anak udah jadi maksudnya proses untuk ke sana gitu. Pak Haji memberitahu seperti apa sih kalau entertain seperti apa? Mungkin ada pesan Pak Haji, mungkin ada pesan untuk Puji ya. Wejang-wejangnya ya kalau saya sih sejauh ini kan masih wajar-wajar ya, masih pantas-pantas, masih baik, masih bagus lah menurut saya sih. Wejang saya tentu tidak panjang lebar lah ya, istilahnya pandai-pandai lah bergaul di situ, pandai-pandai menyesuaikan diri kan begitu ya. Cuma kadang-kadang mungkin sama wartawan kalau seandainya dia kadang-kadang ya banyak omong atau bersikap ya harus maklum juga. Pertama dia anak muda, dia kan kaget, salah omong takut, ngomongnya masih iya, dan dia aja. dan dia belum paham anak muda. Kalau ada sesuatu tanyakan aja lah ke papanya, insya Allah mudah-mudahan. Pak Haji, mungkin masih Torik juga support anak Pak Haji hubungan sama Torik itu Pak Haji. Kita kalau baik kita dukung semua. Saya berharap wartawan support semua. Ya. Support. Kan pelabuhan baja tuh Pak Haji. Tadi pelabuhan baja tuh kayak katanya Puji sama Madli itu mau ngapain tuh Pak Haji? Ada apa ya? Itu dia ada kontrak sama orang tentang celana daerah. Pak Haji sendiri ini kan sekarang udah banyak haters nih sama Pak Haji. Gimana nih Pak Haji nih? Ya kan ini sebenarnya itu kan Ica yang kerjanya dulu. Waktu kita pergi ke Bali kemarin kan Ica itu kan sering. Jadi dia kalau datang ke rumah itu kalau segala lagi tidur kita pasti matanya udah merah kedua tuh. Sampai di Bali pun kita masih nangis kan. Jadi caranya ngasih ide gimana kalau mama itu dikasih kerja sama papa. Kayak papa dibikinin TikTok kan di sana. Terus mama coba dicariin endorse gitu katanya. Alhamdulillah ada kan endorse gitu. Ini saya ngerinis pada wartawan nih, ya. Kita ini dikirim maksudnya ini menggantikan almarhum Pedi, Papa, dan Banes Mama. Gak apa-apa Pak Haji, gak apa-apa Pak Haji. Cuma bisa nggak saya menyesuaikan diri? Mampu nggak saya? Kenapa? Karena saya pengeluaran tahun 69, nah si Pedi pengeluaran tahun 90. Nah saya khawatirnya nggak mampu, lari saya itu nggak bisa kayak mobil. Bisa Pak Haji. Nggak dikirim. Kenapa? Kemana kita ada wartawan kejar kita. Kami aja lihat Pak Haji. Tapi kalau memang wartawan mendukung kita sah-sah saja. Ya, makasih. Ya, terima kasih Pak Haji.